Merespons sidang Bribda Masya Siahaya di Pengadilan Negeri Ambon, Aliansi Masyarakat Maluku lakukan demonstrasi, Selasa, 28 April 2026. Bribda Masyas merupakan anggota Yonce Pelopor Sat Brimob Polda Maluku. Korban meninggal dalam perkara ini adalah Arianto Tawakal, 14, siswa Madrasah Sanawiyah Negeri Maluku Tenggara yang dikabarkan meninggal dunia pada Kamis, 19 Februari 2026. Aksi yang berlangsung di kawasan Pengadilan Negeri Ambon, bertempat di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, mulai sekitar pukul 12 WIB. Terpantau AKBP Nur Rahman, Wakapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, bersama puluhan aparat kepolisian juga hadir mengawal jalannya aksi bersama puluhan anggota. Di lapangan, para demonstrasi membawa beberapa poster dengan berbagai tulisan. Di antaranya ialah, jangan bikin keadilan jadi wisata. Kasus ditual sidang di Ambon. Kawal sampai adil. Keadilan bukan dijauhkan, juga tuntutan keadilan, hingga polisi pembunuh. Koordinator aksi, Samil Rahareng, mengungkap bahwa kehadiran mereka di jalan ialah langkah lanjut aksi sebelumnya di Polda Maluku saat agenda sidang etik profesi pada beberapa pekan lalu kepada Bribda Masya Siahaya. Dalam sidang etik profesi saat itu, Bribda Masya Siahaya dinyatakan oleh Majelis Kode Etik yang dibacakan Kombes Pol Indra Gunawan bahwa Bribda Masya Siahaya resmi diberhentikan tidak dengan hormat PTDH dari institusi Polri. Setelah berlangsungnya sidang kode etik itu, beberapa waktu kemudian, sidang pidana pun kembali bergulir di Pengadilan Negeri Ambon hingga hari ini. Saat ini, agenda sidang di Pengadilan Negeri Ambon ialah pemeriksaan saksi. Demonstrasi ini guna mengawal proses hukum sidang pidana umum agar dapat berjalan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Mereka berharap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dapat menghukum terdakwa Masya Siahaya dengan hukuman berat dan tidak merugikan korban. Diketahui sebelumnya dalam sidang dakwaan pada 1 pekan lalu, JPU sangkakan dakwaan ke-1 ialah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati. Perbuatan itu diatur dalam Pasal 76C Junto Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan dakwaan kedua ialah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat. Bahwa perbuatan itu sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Junto Pasal 80 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Adapun peristiwa ini yang dituliskan dalam dakwaan JPU bahwa bermula pada Rabu 18 Februari 2026 pukul 23 WIB, terdakwa Masya Siahaya bersama 9 personil tim patroli Satuan Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Maluku yang terdiri dari Saksi Lid Edmond Rahawarin alias Ongker selaku Komandan Regu 1, Saksi Matias Fafu alias Tias, Saksi Adri Christian Gaspers alias Adri, Saksi Fredek Romkeni alias PD, Saksi Jorhan Mairuhu alias Jorhan, Saksi Daniel Batkormbawa alias Dani, Saksi Ishak Rahawarin alias Ishak, Saksi Robi Moneai alias Robi, dan Saksi Kristo Warawarin alias Ito sedang melakukan tugas patroli berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sprint 032 PEM 33 2026 tanggal 2 Februari 2026. Selanjutnya pada 19 Februari 2026 sekitar pukul 6 WIB, tim patroli menerima laporan dari masyarakat di pos pengamanan Desa Fiditan bahwa terjadi keributan di Jalan Panglima Mandala Fiditan atas Kecamatan Dulah Utara Kota Tual. Selanjutnya terdakwa bersama tim patroli pergi menuju lokasi keributan menggunakan mobil patroli rantis anti-anarkis.
Sesampainya di lokasi, mobil rantis anti-anarkis berhenti di bahu jalan sebelah kiri di Jalan Panglima Mandala Fiditan atas Kecamatan Dulah Utara Kota Tual. Kemudian terdakwa bersama 9 personil tim patroli turun dari kendaraan untuk membubarkan massa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Fredek Romkeni alias PD, Adri Christian Gaspers alias Adri, Daniel Batkormbawa alias Dani, Mathias Fafu alias Tias, Kristo Warawarin alias Ito, dan Robi Moneai alias Robi, berjalan menuju ruas jalan sebelah kanan untuk melakukan penertiban terhadap pengendara sepeda motor dari arah Desa Ngadi menuju arah Tete Pancing. Pada saat bersamaan, terdakwa melepaskan satu helm taktikal yang terdapat stiker perekat bertuliskan pasukan pelopor di sebelah kanan helm yang dilengkapi dengan satu set aksesoris helm taktikal berwarna hijau army, headset menembak taktis, Armor L dengan stiker 74 Co dan Simply Modes yang dikenakan dan memegangnya dengan tangan kanan. Setelah membubarkan massa kemudian para saksi berkumpul kembali ke ruas jalan sebelah kiri menuju ke arah mobil rantis anti-anarkis. Namun terdakwa tidak kembali ke ruas jalan sebelah kiri dan tetap berada di ruas jalan sebelah kanan dengan posisi berdiri di median jalan sambil memegang satu helm taktikal yang terdapat stiker perekat bertuliskan pasukan pelopor di sebelah kanan helm yang dilengkapi dengan satu set aksesoris helm taktikal berwarna hijau army, headset menembak taktis, e-armor Al dengan stiker 74 Co dan Simply Modes dengan tangan kanan. Selanjutnya sekitar pukul 6.30 WIB di Jalan Panglima Mandala, Kecamatan Pulau Dulah Utara, Kota Tual dari arah Desa Ngadi menuju Tete Pancing, datang 2 unit sepeda motor dengan posisi beriringan masing-masing dikendarai oleh anak korban almarhum. Arianto Tawakal menggunakan sepeda motor jenis Scoopy berwarna biru dan anak korban Nasri Karim Tawakal alias Nasri menggunakan sepeda motor jenis Scoopy berwarna hitam. Kemudian pada saat kedua sepeda motor anak korban melintas di dekat terdakwa, selanjutnya terdakwa meloncat dari atas median jalan ke ruas jalan sebelah kanan kemudian terdakwa memukul menggunakan satu helm taktikal yang terdapat stiker perekat bertuliskan pasukan pelapor itu yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa ke arah kepala anak korban almarhum Arianto Tawakal sehingga mengenai bagian dahi kanan anak korban almarhum Arianto Tawakal. Tindakan itu mengakibatkan kepala anak korban almarhum Arianto Tawakal mengeluarkan darah, kemudian anak korban almarhum Arianto Tawakal yang masih berada di atas motor kehilangan kendali atas sepeda motor yang dikendarainya, sehingga anak korban almarhum Arianto Tawakal terjatuh dari atas sepeda motor ke badan jalan. Kemudian sepeda motor yang dikendarai anak korban almarhum Arianto Tawakal melaju sekitar 4 meter dan menabrak sepeda motor yang dikendarai anak korban Nasri Karim Tawakal alias Nasri. Minta izin atas rekan kami untuk saja mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati teman-teman aksi yang masih saat ini Jadi aksi hari ini adalah bentuk daripada penindaklanjutan daripada aksi kemarin di Polda untuk bagaimana mengawal sidang PTDH terhadap kasus Brimob yang kemudian membunuh adinda kita di Bogor pada tanggal 19 Maret 2026. Nah, gerakan ini adalah gerakan yang kedua dibangun oleh Aliansi Masyarakat Maluku untuk bagaimana menindaklanjuti persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ambon terhadap kasus Arianto Tawakal. Sehingga kami dari teman-teman Aliansi Masyarakat Maluku mengawal dan menuntut agar kiranya ketika sidang sudah dipindah ke Ambon, Pengadilan Negeri Tinggi Ambon harus netral dalam mengambil keputusan terhadap pelaku penganiayaan sampai meninggal dunia adinda kita Arianto Tawakal. Sehingga kami berharap agar kiranya Pengadilan Negeri Tinggi Ambon netral dan kemudian mengambil keputusan yang sebaik-baiknya, yang tidak merugikan korban dan memberatkan hukuman kepada
kepada si pelaku karena itu jelas-jelas melanggar. Kami berharap pengadilan mengambil keputusan yang sebaik-baiknya. Bapak-bapak kepolisian yang sampai saat ini masih semangat untuk mengawal aksi ini. Tak lupa pula, tolong. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.